Pada pertemuan kali ini, gue akan ngebahas terkait pembuatan fitur authentication ya. Jadi nanti rulesnya kita akan di aplikasi kita itu nanti ada fitur loginnya. Dimana nanti user yang akan akses itu nggak bisa sembarangan orang. Jadi dia itu harus melalui sebuah proses namanya masukin username dan juga password. Nanti kalau dia password dan username benar, nanti dia akan masuk. Dan kalau misalnya gagal, nanti dia akan dipaksa login lagi gitu sampai dia benar. Tuh. Oke, ini anggaplah di praktikum ketujuh ya. Jadi gue udah buat foldernya dan di sini gue coba bikin folder baru. Ini praktikum ketujuh. Nah, untuk isinya fitur login nanti karena harusnya pakai template ya biar enak. Jadi gue coba pakai template yang ada di praktikum keempat aja deh. Nih, yang ada di folder admin ya. Karena ada dua folder tuh ya. Yang satu template, yang satu admin. Nah, kita pakai yang admin, kita copy aja. Yang isinya kayak gini nih. Kita copy, terus kita paste ke dalam folder praktikum 7. Paste. Oh, nih. Oh, ini. Nah, ini kalau kita mau lihat dulu hasil praktikum 4, eh, bisa kita cek mana nih. Sip. Terus pemrograman. Kita cek praktikum 4 itu hasilnya gimana sih? Biar ingat gitu ya. Nah, ini tampilan hasil praktikum 4, praktikum 4 kurang lebih seperti ini. Gitu. Jadi nanti sebelum akses website ini tuh dia harus login dulu gitu. Jadi ini halaman ini nggak bisa diakses kalau dia belum login. Dan nanti setelah itu kita tampilin datanya di sini. Selamat datang, siapa yang login gitu. Selamat datang Wahyu gitu misalnya. Oke, oke, udah kita copy, udah kita paste tadi ya. Oke, terus selanjutnya eh, hal pertama kita siapin dulu bagian database-nya. Database-nya bagian table user. Jadi kita nanti bikin table user ya. Contohnya kayak gini. Ini udah gue buat sih. Nah, di dalam DB Puskesmas aja ya. Karena kebetulan tadi pakai DB Puskesmas. Terus kita di sini ada tambahin table satu namanya user. Kurang lebih nanti tabelnya seperti ini. Ada ID, username, password, dan namanya siapa gitu. Ini sederhana aja. Oke. Nah, oh ya nanti file ini, table ini nanti gue coba export aja biar langsung cepat. Terus nanti bisa kalian import. Jadi filenya nanti gue taruh di deskripsi. Kalian caranya tinggal klik nama databasenya. Terus klik import. Tinggal pilih file yang barusan gue kasih di deskripsi gitu. Kayak gini contohnya. Klik. Oke, database udah siap. Jadi perlunya cuma satu table aja ya. Oke, lanjut kita ke bagian, karena kita berhubungan dengan database jadi kita bikin koneksinya dulu. Oke, kita bikin file koneksinya sejajar dengan file-file kayak gini, sidebar, footer, sidebar gitu. Kita bikin koneksi .php. Nah, isinya itu kurang lebih sama dengan kayak yang di praktikum ke 6. Mana ini? Nih, koneksi. Jadi kita copy paste aja semuanya nih. Di Ctrl A, masukin ke sini. Isinya sama. Yang ngebedain mungkin nama database-nya sama nggak? Nama database-nya DB Puskemas. Bagaimana? Masih sama ya database-nya. Usernya juga masih root, hostnya juga localhost. Passwordnya nggak ada. Oke, koneksi sudah selesai dibuat. Sekarang kita bikin file login ya. File login ya. Sebentar, kita bikin login. Nah, gue udah bikinin template-nya. Jadi gue tinggal copy paste doang.
sederhana aja sih loginnya. Ada div, terus ada satu form action kayak gini. Formnya ini ngambil dari form builder sih, kayak gini tuh. Oke, sip. Terus jangan lupa sini tambahin atribut action yang dimana nanti ketika login ini di submit, dia ngarahin ke file namanya process.php. Itu walaupun file belum ada tapi tetap kita arahin ke sana dulu. Habis itu nanti kita buat. Nah, terus selanjutnya diganti bagian atribut metodenya. Metodenya kita ganti jadi yang post. Oke, inputnya juga udah ada nih, ada lengkapnya for, id, name. Ini hal-hal yang wajib sih sebenarnya name ya. For dan id itu sebenarnya optional aja. Dan jangan lupa text, tipenya ini juga password. Tipe passwordnya biar dia nggak ke hidden gitu, maksudnya nggak deteksi karakternya. Oke, button submitnya juga dikasih name submit. Oke, lanjut. Kita ke bagian proses ya. Jadi setelah disubmit, submit dia ngarahin ke proses. Jadi kita bikin filenya dulu, pastiin sejajar dengan mereka ya. Jadi klik dulu login, terus bikin file namanya proses. Pastiin tulisannya sama ya dengan yang ini, biar dia nggak error. Oke, sekarang karena kita ketika submit itu mencocokkan data ya, jadi user itu nanti hmm, form inputan username dan passwordnya sama gak sih dengan data yang ada di database, yang ada di table users. Nah, berarti kan kita butuh database tuh. Makanya kita di sini harus manggil file koneksinya dulu. Require nama file apa tadi? Koneksi. Gue panggil langsung file koneksi karena dia sejajar ya, posisi file proses ini sejajar. Kalau misalnya koneksi ini ada di dalam JS, berarti makanya kayak gini. JS slash. Jadi yang sejajar dengan file proses itu apa? Folder JS dulu, baru nanti file koneksi. Gitu. Oke, setelah udah kita cek dulu, kita ambil datanya. Tapi sebelum diambil, pastiin kalau si user ini udah nge-submit. Jadi kita ngecek pakai if, masih ingat gak pakai fungsi apa? Ya, iset. Iset dimana kita ambil data submitnya, yang data submit itu berasal dari name-nya ya. Jadi name-nya apa nih submit? Name-nya itu submit juga. Jadi kita copy, masukin di sini. Jadi kalau ketika di submit itu ada gitu, jalanin kode di bawah ini. Kita ambil data username ya, ambil data yang di input barusan. Kita username. Untuk ngambil data, masih ingat caranya sama kayak gini. Di dalam underscore post, name-nya apa? Name-nya adalah tadi username, dan password namanya password. Nah, karena sama caranya, jadi kita duplikat aja. Oke, berarti username yang diketikin user ditampung dalam variabel username nih. Password pun sama. Oke, setelah udah kita bikin variabel untuk query-nya. Select, kita ngambil data table user ya. Select bintang from, tadi apa table user ya? Self, yang dimana username-nya itu harusnya sesuai dengan yang di sini kan gitu. Tapi kita pakai tanda tanya dulu karena kita pakai PDO ya. Jadi ada prepare statement dulu. Yang passwordnya itu sama nggak sama yang ada di
masukin user gitu. Udah. Habis itu kita bikin variable usernya, yang dimana itu kita ngambil objek dbh yang namanya fungsi breakout. Nah, jadi si query ini tadi itu cuman ketikan doang, jadi setelah itu query-nya dimasukin ke dalam fungsi breakout. Kenapa harus bikin variable gitu ya, kenapa nggak langsung aja, padahal kan bisa kan, harusnya tinggal gini doang nih, tapi sama aja gitu. Cuman biar lebih terstruktur aja sih. Terus selanjutnya, nah terus ini dbh dari mana, dbh itu ngambil dari file si koneksi gitu. Koneksi itu di sini kita cek dbh mana nih, jadi sesuai nih nama variabelnya apa. Kalau nggak sesuai nanti dia akan error. Kita lanjut. Di situ variable user ini kita eksekusi menggunakan execute. Nah, execute ini itu kita isi dengan parameter username dan password. Jadi karena di sini tadi tanda tanya kan masih kosong tuh, nah kita sini masukin deh parameternya username dan juga password. Username dan password, sehingga nanti si perintah ini tuh udah berubah. Tolong ambilin data di tabel user yang dimana kolom username itu sesuai dengan diketikin sama si user yang di form input tadi, dan passwordnya juga sama yang di input, apakah ada gitu. Nah, kalau ada nanti di prepare, habis itu di execute. Ya setelah ada, kita bikin variable count untuk menghitung jumlah data yang diambil. Sebenarnya ada berapa sih data yang sesuai tadi, si username dan password itu yang sesuai ada nggak sih gitu. Cara kita panggil user, kita menggunakan fungsi route. Ini menghitung jumlah data yang ada di database yang udah sesuai dengan username dan password yang diinputin sama user. Terus dicek lagi nih si count ini berapa, ada nggak sih kita, dan kalau ada berapa gitu. Jika count lebih dari 0, berarti kan lebih dari 0 itu berarti 1 ya, berarti kan minimal 1 gitu, satu data tuh pasti ada harusnya. Kalau misalnya benar ada, jalanin session start. Jadi kita menggunakan namanya fungsi session untuk menyimpan data-data ketika user itu login. Oke, terus variabelnya kita simpan dalam variable session. Yang login siapa nih, yang login anggaplah mungkin bisa jadi admin gitu, atau kita biar general kita ganti, kita kasih user aja. User kita isiin dengan data yang diambil barusan, jadi di fetch itu diambil datanya, dimasukin ke variable session user. Jadi kalau count tadi lebih dari 0, 1, berarti data di sini ada nih, habis itu dimasukin ke dalam sini gitu. Habis itu kalau udah, kita lempar ke dalam location index date. Nah ini tergantung nih dilemparnya ketika berhasil login kemana. Kalau ini di sini ada indeksnya, jadi dilempar aja ke indeks. Nah selesai, berarti else nya kalau countnya itu nggak lebih dari 0, berarti kan kosong, nggak ada. Berarti kita paksa dia itu untuk eh, lokasinya tuh balik lagi ke login, dipaksa lagi ke login ke sini. Jadi ketika di submit dia masuk ke proses, tapi setelah dicek nggak ada datanya, ya udah paksa lagi ke halaman login.
Oke, nah pembuatannya sebenarnya kayak gitu aja sih sini. Oke, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita cek dulu nih apakah udah berhasil atau belum. Kita cek ya. Kalau ini sih masih belum berfungsi ya. Halaman ini masih bisa diakses. Sekarang kita masuk dulu login. Bisa lah. Ini bukan praktikum 4 tapi 7. Nah, berarti tadi belum lihat nih. Ini harusnya sama juga tuh. Masih bisa diakses. Kita balik ke login. Dah, username ini yang salah dulu aja ya. Berarti kita cek. Kita passwordnya ngasal. Berarti kalau di login harusnya diarahin ke halaman login lagi. Bentar, ini ada yang error. Katanya execute argumen uncount argumen count error. Expect-nya satu argumen. Di dalam fungsi execute harusnya satu argumen, tapi kita ngasih dua. Execute. Nah ini dua. Ini tadi username-nya, terus ini passwordnya nih. Harusnya satu. Oh berarti, tapi kita kan butuh dua ya. Nah berarti solusinya adalah kita gabungin jadi satu nih menggunakan array. Jadi biar dianggapnya sebagai satu data gitu. Ini di bagian ini nih, yang dikirim tuh dua data. Padahal disuruhnya execute itu harusnya satu. Nah berarti harusnya ini kita bungkus nih dua variabel ini dengan kurung siku. Jadi biar dianggap satu data, satu array gini. Nih satu data array gitu. Berapapun datanya ya dia akan dianggapnya argumennya satu gitu, bukan dua. Ini kita refresh lagi, harusnya udah berhasil. Jadi siapapun namanya, kalau dia gagal login tapi kalau dia berhasil, passwordnya apa tadi? Password 123. Nih password 123. Harusnya pindah ke halaman index. Oke berhasil ya. Cuman PR-nya adalah hmm, si file admin ini masih bisa diakses tuh, padahal belum login. Gimana caranya biar dia nggak bisa diakses pada saat dia belum login gitu. Dan sekaligus nanti kita tampilin datanya nih. Tadi yang login siapa sih username? Dan nah kita pengen nampilin namanya aja nih. Siapa tuh yang login? Udah. Oke, kita lanjut codingannya. Kita ke bagian ke navbar aja deh. Dan sini kita bisa tambahin di paling atas saja. Kita buka PHP dulu. Terus kita bisa mulai dengan namanya session start ya. Jadi di file manapun kalau kalian pengen ada fitur login supaya nggak bisa diakses, itu diawali dengan session start. Artinya sesinya tuh udah dimulai gitu. Lanjut dicek apakah si user tadi tuh ada apa enggak gitu. Dengan cara menggunakan notasi not ya, not session session tadi keywordnya apa ya. Ntar kita cek. Kita definisinya session user nih, jadi ini tinggal copy aja nih, dia beneran ada apa enggak gitu. Ini sebelum tanda ini ya, ini artinya not ya, jadi kondisinya berkebalikan gitu. Apakah session user ini nggak ada gitu. Kalau nggak ada
ya kita redirect lagi, either location login gitu. Oke, terus berarti kalau nggak ada, misalnya kalau ada, berarti kan kondisi else nya yang jalanin, berarti kondisi ini nih di bawahnya bakal jalanin. Oke, kita coba dulu deh, kita belum login ya, kita refresh nih. Ini kan navbar di index udah memanggil file navbar ya, jadi harusnya bisa. Oke, masih belum bisa. Ternyata dia itu datanya masih kesimpan guys. Nggak mau nggak mau kita harus close dulu nih. Kita buka lagi, bentar, kita harus buka baru lagi dia karena sessionnya masih kesimpan. Nah ya kan berhasil, harusnya untuk PP tuh, dia nggak mau tuh hasil dia suruh login lagi gitu. Oke, udah berhasil ya, berarti login udah berhasil. Terus juga dia udah otomatis harus ini ya, jadi file up lagi selain itu praktikum 1, kita cek lagi. Nah, sudah paksa login aja. Jadi ini codingnya seperti ini. Kalau dia nggak ada usernya dan kondisinya true, ya berarti dia diarahin ke sini, login lagi. Top. Nah, sekarang adalah gimana caranya nampilin datanya. Dan sini kita masuk dulu ya password. Nah di sini kita tampilin nih namanya siapa tadi yang login, selamat datang Adam gitu kan. Cukup simpel, kita nampilin di mana, di sini di admin atau nggak di sini deh, nih di bagian sini dulu nih setting. Ini navbar ya, navbar tuh di sini berarti navbar kita ganti, setting ini ganti jadi namanya, berarti di sini di navbar ini setting kita ganti jadi, kita pakai php echo ya, php echo. Terus pilih untuk kita panggil si session tadi, session yang session siapa tadi namanya, session user. Kayak gini itu kita bisa ngambil datanya. Ini data apa nih, kalau biasa satu ini ya. Iya kalau biasa satu nggak sih, iya kalau bisa. User mana, kita mau ngambil data apa, ngambil data apa tadi, mengambil data. Bentar, cek lagi sesuai namanya tadi apa ya, name ya. Nih namanya aja name, jadi kita tambahin di sini setelah siku lagi, tambah lagi kurung siku, terus dan harusnya ini tuh udah tampil data namanya. Oke, kita refresh. Oh tadi ya 37 ya, itu hapus satu ya. Ini benar, jadi bingung. Dia sambil gini ya, setting tadi berubah jadi nama, ada nggak usah. Kalau kita pengen nampilin user lain berarti tinggal kita ganti aja, sini berarti bukan name tapi user. Nih ada, cuma soalnya kalau mau nampilin di admin ya caranya sama, tinggal kita copy paste aja. Ini ganti name dia, kita masukin ke file apa tadi, index. Pas selamat datang admin tuh kita ganti jadi ini. Ada selamat datang
Jadi seperti itu. Nah ini bisa kalian implementasi di ini nih, di project kalian gitu. Jadi ini sebagai praktikum 7, sekalian submit, baru nanti dimodifikasi ke dalam project kalian. Oke, mungkin itu aja. Kalau ada yang kurang jelas bisa tanya. Thank you semua.